Yap, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mengonstruksi materi pecahan pada aplikasi Geometry Sketchpad. Nah, jadi seperti ini. Dalam materi pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Nah, di sini ada pembilang dan penyebut. Nah, penyebut di sini kita bisa mengatur sesuka hati kita. Misalnya kita ingin 10. Nah, ingin 10. Nah, di sini pembilangnya juga bisa kita atur. Nah, jika penyebut sudah diatur 10, maka di sini dalam lingkaran ini pasti ada 10 bagian. Nah, pembilang di sini juga kita bisa atur mau berapa sih, mau menunjukkan berapa per 10 sih. Nah, itu dengan menggeser ini. Jadi 1 per 10, 2 per 10 itu seperti ini. Kemudian bentuk pecahannya seperti ini. 3 per 10 seperti ini, 4 per 10 seperti ini, sampai 10 per 10. Nah, bahkan sampai 100 pun ini bisa di sini. Jadi seperti itu. Maaf. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana membuat ini semua? Jadi kita akan membahasnya sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu segmen garis. Kemudian kita akan membuat titik di garis tersebut. Nah, ini kita beri nama terlebih dahulu titik-titiknya. Titik A, titik B, dan ini titik C. Setelah itu kita akan mencari rasio antara titik AC dan titik AB. Garis AC dan garis AB. Nah, caranya yaitu dengan mengklik terlebih dahulu titik A, titik B, kemudian titik C. Nah, di sini ada transform. Bukan transform, di ini ada rasio. Itu rasionya adalah 0,4. Kemudian kita bikin parameter. Di sini parameter kita namakan parameternya itu dengan penyebut. Value-nya kita kasih 10. Nah, di sini sudah. Kemudian kita akan calculate. Di sini ada calculate, di menu number ada calculate. Di sini kita akan membuat function round rasio dikalikan dengan penyebut. Oke. Nah, di sini kita akan merubah nama ini. Kita dengan mengklik kanan, kemudian ada properties. Di sini labelnya kita ganti dengan pembilang. Kemudian di sini value-nya kita ke units. Nah, sudah nih, pembilang sama dengan titik. Nah, di sini pembilangnya pasti mengikuti kita menggerakkan titik C ini. Titik C. Jadi mentok sampai ke 10, yaitu sama dengan penyebutnya. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran. Di sini kita membuat lingkaran. Nah, setelah itu kita hide dulu ini, titik ini dengan cara mengkontrol H. Setelah di hide, kita bikin lagi titik pada lingkaran ini. Kemudian kita bikin segmen garis dari titik pusat ke titik ini. Kita beri nama terlebih dahulu titik ini dengan titik D. Nah, setelah itu kita akan buat calculate lagi. Nah, di sini karena lingkaran itu ada 360 derajat, maka kita akan membuat calculate-nya 360 unitnya degrees, 360 derajat dibagi dengan penyebut. Kenapa dibagi dengan penyebut? Karena di dalam satu lingkaran ini nanti akan
terdapat banyak sudutnya itu sebanyak penyebutnya gitu. Nah, sudah di sini. Kemudian kita akan merotasi eh, garis dan titik D ini sebesar 36 derajat. Kita jadikan dulu titik pusat ini sebagai pusat perotasian dengan cara double klik. Kemudian kita klik garis dan titik ini. Ada di menu transform, ada rotate. Nah, di sini ada rotate. Nah, rotasinya berapa besar? Yaitu kita arahkan saja kursornya ke sini. Kemudian rotate. Nah, setelah itu kita beri nama saja ini dengan misal. Nah, setelah itu kita bikin lagi calculate di number, kemudian calculate. Nah, di sini kita akan melakukan iterasi. Nah, sebelum melakukan iterasi kita tulis dulu fungsinya gitu. Iya, calculate-nya. Itu dengan penyebut dikurangi 1. Nah, kenapa sih harus penyebut dikurangi 1? Karena nanti banyaknya sudut ini akan mengikuti penyebutnya gitu. Jadi di sini penyebut dikurangi 1. Nah, setelah itu kita akan melakukan iterasi dengan cara mengklik titik D ini dengan calculate yang barusan dibuat. Kemudian ada di menu transform. Nah, di sini ada iterate. Nah, sebelumnya sebelum kita klik iterate ini kita tahan dulu tombol shift. Nah, kemudian sampai muncul seperti ini, ditahan ya, kemudian diklik. Nah, mengiterasinya kita terhadap ke titik E ini. Sudah seperti ini, kemudian kita atur di struct-nya di sini harus atur non-point. Non-point agar di tiap ininya nggak ada poin gitu, nggak ada titik. Nah, setelah itu kita akan, agar mempermudah langkah selanjutnya, kita akan meng-hide dulu objek ini, kecuali ini ya, titik pusat. Dengan di menu edit ada memberi aksi hide and show. Di sini. Hide, show, object. Kita hide. Nah, kenapa di hide? Agar mempermudah pengerjaan langkah selanjutnya. Kemudian setelah itu kita akan buat lagi calculate di menu number. Calculate, kemudian calculate-nya itu berapa ya? 60 misal. 60 derajat dibagi dengan, nah di sini dibagi fungsi. Fungsi ini di fungsi ini yang ini, kemudian itunya pembilang. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan merotasi terlebih dahulu titik E dan titik D terhadap titik pusat. Di transfer ada rotate terhadap ini. Nah, setelah itu kita di construct. Jadi kita klik dulu titik ini, kemudian ini. Nah, di sini ada di menu construct ada arc on cycle. Nah, setelah itu kita langsung pilih lagi di construct ada arc interior, kita pilih arc sector. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita double klik di sini. Nah, di sini kita rubah lagi ke 0 derajat. Rubah ke 0 derajat. Nah, biar kembali ke sini. Nah, setelah itu kita show lagi objek. Belum. Nah, setelah ini kita akan hide lagi. Mengiterasi titik ini dengan cara kita bikin lagi calculate
yang ini pembilang dikurangi 1. Karena nanti yang berwarnanya ini adalah menyesuaikan dengan banyak pembilangnya. Nah, ini kita iterasi lagi, klik D, kemudian calculate yang barusan dicari, dihitung, kemudian ditransfer ada iterate. Sama seperti tadi, kita tekan shift, kemudian kita klik ininya ke E, kemudian di struct-nya tidak ada titik, kemudian diiterasi. Nah, setelah itu baru deh. Jadi banyak ini bergantung pada kita menggeser ininya. Nah, sebenarnya sudah cukup seperti ini, tetapi di sini saya akan menambahkan lagi ini dengan teksnya itu fraction atau pecahan, dengan yang atasnya kita tambahkan pembilang. Kemudian yang bawahnya kita arahkan ke penyebut. Nah, sudah seperti ini. Jadi, nanti pembilangnya menyesuaikan dengan yang, mohon maaf. Nah, jadi nanti ini menyesuaikan dengan ini. Itu pun dengan penyebutnya. Ini 1. Ini udah 1. Nah, jadi kalau misalnya ini akan mengikuti sesuai dengan yang di-input. Nah, sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya kita akan meng-hide apa-apa saja yang perlu di-hide. Yaitu ini, kemudian ini, objek ini, kemudian titik ini. Kita hide dengan Ctrl H. Titik ini belum. Mohon maaf. Hide. Nah, di sini kita tidak usah memberi nama ya, dengan cara double klik, kemudian salt labelnya kita nonaktifkan. Begitupun dengan ini. Salt labelnya dinonaktifkan. Ini juga. Nah, sudah seperti ini. Nanti kita tinggal memberi kreasi atau apapun itu. Misalnya di sini, kemudian misal gini ya. Nah, nanti kita tinggal beri judul di teks itu pecahan atau apapun itu, terserah teman-teman. Intinya pembuatan mengonstruksi pecahan dalam aplikasi Geometer Sketchpad itu seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.